Terdapat beragam suku dan budaya di Indonesia sehingga gaya pengasuhan yang terjadi di beberapa suku dan budaya pun akan berbeda. Nilai budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia karena nilai budaya akan selalu turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui pola pengasuhan anak yang sesuai dengan budaya masyarakat itu sendiri. Perbedaan gaya pengasuhan inilah yang menciptakan berbagai jenis karakteristik setiap keluarga. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan kepada 3 responden keluarga, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada responden keluarga pertama didapatkan hasil pengamatan, yaitu yang pertama terkait disiplin strategi. Dalam hal ini terdapat aturan-aturan diterapkan oleh orang tua di rumah. Selain itu, orang tua cenderung memarahi dan menasihati ketika anak berbuat salah. Yang kedua, pembagian peran ayah dan ibu. Ibu di sini sebagai ibu rumah tangga dan ayah fokus pada pekerjaannya. Selain itu, ibu cenderung otoritatif dan ayah cenderung otoriter. Ketiga, penyediaan kasih sayang. Di sini orang tua mengekspresikan kasih sayang melalui percakapan dan memberikan hal-hal yang anak sukai. Selain itu, orang tua jarang mengungkapkan kasih sayang secara verbal. Yang keempat, pola komunikasi. Di sini orang tua cenderung mengeluarkan kata-kata negatif dan mengkritik, menggunakan komunikasi nonverbal ketika marah. Selain itu, memberikan penjelasan saat mengajarkan sesuatu kepada anak, dan terakhir merespon pertanyaan-pertanyaan anak. Dan yang kelima, strata dalam keluarga. Di sini tidak terdapat perbedaan status sosial atau ekonomi di dalam keluarga, dan tradisi yang diwariskan hanya berkumpul pada hari-hari besar saja. Selanjutnya, responden keluarga kedua. Dalam hal disiplin strategi, terdapat aturan-aturan diterapkan oleh keluarga kedua di dalam rumahnya. Selain itu, orang tua cenderung memarahi dan menasihati ketika anak berbuat salah. Yang kedua, peran ayah dan ibu. Di sini, peran pengasuhan dipegang oleh ayah maupun ibu. Dan selain itu, ayah juga selalu ikut serta dalam mendidik dan meluangkan waktu bermain bersama anak. Ketiga, penyediaan kasih sayang. Orang tua mengekspresikan kasih sayang melalui perbuatan dan jarang mengungkapkan kasih sayang secara verbal. Yang keempat, pola komunikasi. Di sini orang tua memberikan pujian dan mengkritik dengan cara mengomel, dan anak selalu memahami komunikasi nonverbal ketika ibu sedang marah. Yang kelima, strata dalam keluarga. Di sini tidak terdapat perbedaan status sosial atau ekonomi. Tradisi yang biasa dilakukan pada keluarga kedua ini hanya berkunjung ke rumah kakek ataupun nenek seminggu sekali. Terakhir, pada responden keluarga ketiga, dalam hal disiplin strategi, orang tua menerapkan aturan-aturan di rumah. Selain itu, orang tua cenderung mengomel dan menasihati ketika anak berbuat salah, pastinya juga disertai dengan penjelasan-penjelasan. Yang kedua, pembagian peran ayah dan ibu. Di sini karena ayah dari keluarga ketiga telah tiada, maka peran pengasuhan full dipegang oleh ibu. Yang ketiga, penyediaan kasih sayang. Di sini ibu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perasaan anak. Ibu juga menunjukkan kasih sayang secara verbal dan nonverbal. Yang keempat, pola komunikasi. Di sini ibu cenderung meninggikan intonasi suara ketika mengkritik anak dan berbicara secara santai ketika memberikan pujian. Ibu juga cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang positif, merespons pertanyaan anak-anaknya dengan baik, dan memberikan ruang bagi anaknya untuk berpendapat. Yang kelima, strata dalam keluarga. Tidak terdapat perbedaan status sosial di dalam keluarga tersebut. Selain itu, terdapat tradisi yang dilakukan oleh responden ketiga, misalnya seperti selalu mengunjungi rumah kakek neneknya. Selanjutnya adalah analisis persamaan dan perbedaan prinsip gaya pengasuhan pada ketiga keluarga. Yang pertama, disiplin strategi. Berdasarkan hasil wawancara mengenai disiplin strategi yang dilakukan oleh ketiga keluarga dalam mengasuh anak, dapat diketahui bahwa ketiga keluarga mempunyai persamaan dalam 4 aspek, yaitu penerapan aturan kepada anak, respon terhadap perilaku buruk anak, penyampaian konsekuensi terhadap perilaku buruk anak, serta peran orang tua dalam menerapkan tanggung jawab kepada anak. Sementara itu, ketiga keluarga memberikan respon yang berbeda terhadap 6 aspek lainnya, yaitu penggunaan hadiah atau hukuman dalam menjalankan kedisiplinan, konsistensi orang tua dalam menerapkan aturan, pendekatan khusus yang digunakan orang tua, penanganan konflik antar saudara kandung, pendekatan gaya pengasuhan, serta penyesuaian gaya pengasuhan terhadap perkembangan usia anak.
Yang kedua adalah pembagian peran ayah dan ibu. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pembagian peran ayah dan ibu yang dilakukan oleh ketiga keluarga dalam mengasuh anak, dapat diketahui bahwa ketiga keluarga mempunyai persamaan dalam dua aspek, yaitu pemberian dukungan emosional serta pembagian peran yang tidak berubah selama perkembangan usia anak. Sementara itu, ketiga keluarga memberikan respon yang berbeda terhadap 8 aspek lainnya, yaitu pembagian tugas dalam mengasuh anak, perbedaan gaya pengasuhan antara ayah dan ibu, kerjasama dalam memutuskan pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan anak, peran spesifik dalam mendidik anak, pembagian waktu untuk berinteraksi dan juga bermain bersama anak, komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan konflik pengasuhan, bagian tugas rumah tangga terkait pengasuhan, serta cara memperlihatkan peran model atau contoh yang baik kepada anak. Yang ketiga adalah pemberian kasih sayang. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemberian kasih sayang yang dilakukan oleh ketiga keluarga dalam mengasuh anak, dapat diketahui bahwa ketiga keluarga mempunyai persamaan dalam 6 aspek, yaitu cara menunjukkan kasih sayang, cara memberikan dukungan emosional kepada anak, cara menanggapi keberhasilan dan kegagalan yang diperoleh anak, cara menanamkan nilai-nilai moral dan etika, peristiwa yang menunjukkan pemberian kasih sayang dan perhatian yang lebih mendalam kepada anak, serta pengaruh stres terhadap pemberian kasih sayang kepada anak. Sementara itu, ketiga keluarga memberikan respon yang berbeda terhadap dua aspek lainnya, yaitu cara menangani konflik dengan anak serta kebiasaan khusus yang dilakukan oleh orang tua dengan anak. Pada poin yang keempat, terdapat pola komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, dalam hal pola komunikasi, ketiga keluarga memiliki kesamaan gaya pengasuhan pada 5 aspek, yaitu gaya komunikasi ketika memberikan pujian dan kritik, cara orang tua menanggapi emosi atau kebutuhan anak, penggunaan komunikasi nonverbal, respon orang tua terhadap pertanyaan yang diberikan oleh anak, serta pemberian ruang untuk anak berekspresi dan berpendapat. Sedangkan perbedaan yang kami temukan pada 5 aspek lainnya yaitu cara orang tua berkomunikasi dengan anak, respon orang tua terhadap anak yang merasa nyaman untuk menceritakan masalahnya, penggunaan bahasa ketika berbicara dengan anak, cara orang tua mengelola konflik atau ketegangan komunikasi dengan anak, serta cara orang tua menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh anak. Kemudian pada poin yang kelima, terdapat strata dalam keluarga. Dalam sebuah masyarakat tentu ada yang namanya strata ekonomi dan juga strata sosial, begitupun dalam keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, ketiga keluarga memiliki kesamaan gaya pengasuhan pada 4 aspek, yaitu interaksi antara generasi, pengambilan keputusan finansial, pengaruh perbedaan status sosial ekonomi dalam keluarga besar, serta penyelesaian masalah atau konflik dalam keluarga. Sedangkan perbedaan gaya pengasuhan ditemukan pada 6 aspek lainnya, yaitu pengambilan keputusan dalam keluarga, penggunaan komunikasi terbuka, distribusi tanggung jawab dan peran dalam keluarga, pengambilan keputusan terkait rencana masa depan seperti pendidikan dan pekerjaan, tradisi dan nilai keluarga, serta kesetaraan gender dalam keluarga. Potensi penyebab persamaan pada aspek disiplin strategi. Pada aspek ini, kami memiliki 4 pertanyaan yang dijawab dengan jawaban yang cenderung sama oleh ketiga klien. Aspek pertama yaitu penerapan aturan dan batasan pada anak, serta aspek kedua pengajaran tanggung jawab kepada anak. Ketiga klien kami kompak menjawab bahwa pengajaran tanggung jawab, penerapan aturan, dan batasan pada anak terjadi pada keluarga mereka. Hal ini didasari oleh pengetahuan dan opini mereka yang sama mengenai tujuan dari disiplin, yaitu membentuk tingkah laku dasar yang sesuai harapan di masyarakat serta dapat mengembangkan nilai pengendalian diri anak sejak awal. Selanjutnya, respon orang tua terhadap perilaku buruk anak. Ketika anak mereka berperilaku buruk, ketiga klien kami yang merupakan ibu rumah tangga cenderung akan langsung mengomeli atau marah-marah. Jadi mereka melakukan pendekatan dengan mengomel atau marah-marah kepada anak mereka. Mengomel ini bisa menjadi indikator kelekatan hubungan antara ibu dan anak. Selanjutnya, menurut buku Female Brain bilang bahwa wanita bisa mengatakan 20.000 kata per hari. Jadi tidak heran bila mengomel menjadi opsi pertama yang dilakukan oleh ketiga ibu ini. Selanjutnya ada pemberian konsekuensi terhadap perilaku buruk anak. Pemberian konsekuensi terhadap perilaku buruk anak dilakukan oleh ketiga ibu yang menjadi klien kami. Tetapi sayang,
Pendekatan ini memberikan konsekuensi atas perilaku buruk anak, tidak terlalu memberikan dampak yang positif untuk anak mereka. Anak mereka akan selalu mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi. Kami menilai bahwasannya ketiga ibu ini kurang memiliki kapasitas untuk melakukan pendekatan baru mengatasi konflik ini. Hal ini mungkin bisa dipicu dari tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi serta lingkungan yang kurang memberikan dampak yang positif bagi anak. Potensi penyebab persamaan pada aspek pembagian peran ayah dan ibu. Dukungan emosional diberikan oleh ayah dan ibu kepada anak dalam situasi tertentu. Dukungan emosional diberikan oleh ketiga keluarga klien kebanyakan dilakukan hanya ketika anak sakit, atau anak merasa sedih, atau anak merasa down. Kami dapat mengerti bahwa hal ini terjadi karena background pengasuhan terdahulu yang didapat oleh ketiga klien kami. Terdahulunya, ketiga klien kurang mendapatkan pola asuh yang mengajarkan tentang dukungan atau kecerdasan emosional. Sehingga, seperti yang terjadi sekarang ini, ketiga klien kurang mampu dalam memberikan dukungan emosional kepada anak. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi antara ayah dan ibu dalam menyelesaikan konflik terkait pengasuhan. Di dalam keluarga yang mampu secara ekonomi ataupun memiliki pendidikan yang tinggi, biasanya akan mencoba berdiskusi tentang konflik pengasuhan ini kepada ahlinya atau mencari sumber terpercaya. Tetapi ketiga klien kami ini masih kurang mampu ke arah sana, sehingga mereka hanya mampu mengkoordinasi dan mengkomunikasikan konflik pengasuhan kepada orang-orang terdekat, salah satunya ayah atau ibu. Pada keluarga ketiga, karena sosok ayah sudah tidak ada, maka komunikasi dan koordinasi dilakukan kepada nenek. Yang ketiga yaitu potensi penyebab perbedaan pada aspek pembagian pemberian kasih sayang. Terdapat 2 poin perbedaan pada aspek tersebut, yaitu pada poin nomor 2 dan poin nomor 3. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan gaya pengasuhan yang diterapkan oleh masing-masing keluarga, serta perbedaan budaya yang dianut oleh setiap keluarga. Setiap orang tua mempunyai cara tersendiri dalam mendidik anaknya. Cara mendidik anak di dalam suatu keluarga dipengaruhi oleh pola pikir yang dihasilkan dari kebudayaan yang dianutnya. Hal ini dikarenakan budaya membantu orang tua dalam membentuk praktik pengasuhan. Sejalan dengan hal tersebut, kepribadian orang tua juga mempengaruhi cara orang tua dalam mendidik anaknya. Sehingga setiap keluarga responden memiliki cara masing-masing dalam menangani konflik dan pemberian kasih sayang yang dipengaruhi oleh gaya pengasuhan serta budaya yang dianutnya. Yang keempat yaitu potensi penyebab perbedaan pada aspek pola komunikasi. Terdapat 5 poin perbedaan pada aspek tersebut, yaitu poin nomor 1, 2, 5, 7, dan 10. Pola komunikasi dalam penerapannya menjadi sebuah interaksi yang terjadi di antara anggota keluarga, khususnya orang tua dan anak. Interaksi yang terjadi tidak serta-merta berjalan dan efektif karena terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya, seperti kurangnya empati dan ekspresi perasaan yang tidak jelas, serta ketidaknyamanan anak dalam menyampaikan apa yang mereka butuhkan karena anak merasa takut akan penolakan dari kedua orang tuanya. Selain hal tersebut, faktor sosial ekonomi keluarga serta keagamaan yang tidak terpisahkan dari faktor budaya, yang mana dalam hal ini adalah budaya Sunda seperti nilai, norma, pola tindakan, serta ide yang merupakan simbol bermakna yang saling dikomunikasikan dalam lingkungan keluarga serta lingkungannya. Tentunya, hal tersebut juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan pola komunikasi dalam lingkungan keluarga. Potensi penyebab persamaan pada aspek starter dalam rumah tangga dipicu karena karakteristik tempat tinggal. Jadi ketiga klien kami memiliki karakteristik tempat tinggal yang kurang lebih sama, yaitu di mana para anggota keluarga memiliki jarak yang dekat antara rumah satu dan rumah anggota keluarga lainnya. Selain itu, pada beberapa anggota keluarga tinggal pada satu rumah yang sama, sehingga terjalin dukungan emosional atau dukungan interaksi sosial yang terjadi setiap harinya melalui interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi setiap hari ini akan membangun kelekatan yang kuat, dan pada akhirnya kelekatan yang kuat ini menimbulkan rasa toleransi dan saling memahami satu sama lain, sehingga pada perbedaan strata sosial ekonomi yang terjadi antar generasi, hal itu tidak dijadikan sebuah konflik, melainkan penyelesaian dari konflik ekonomi. Jadi mereka memiliki rasa toleransi dan memahami keadaan satu sama lain sehingga terbentuk rasa kewajiban untuk menolong. Oleh sebab itu, pada ketiga keluarga ini jarang terdapat konflik antar generasi yang tidak bisa mereka selesaikan.
Selanjutnya, pada ketiga keluarga ini juga memiliki motif pembagian peran yang sama, yaitu ayah akan bekerja sebagai mencari nafkah publik dan ibu bekerja sebagai pemenuh tugas domestik hingga ke dalam pengaturan keuangan. Terdapat 5 poin perbedaan pada aspek strata dalam keluarga, yakni poin 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Perbedaan strata dapat mempengaruhi pengendalian diri seseorang. Mekanisme berkembangnya pengendalian diri dapat terbentuk melalui peran orang tua atau gaya pengasuhan yang efektif. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa ketiga keluarga yang menjadi responden memiliki aspek perbedaan dalam strata keluarga dikarenakan adanya perbedaan gaya pengasuhan. Salah satu faktor yang menentukan pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya ialah budaya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tidak terlepas dari pengaruh nilai dalam budaya tertentu, terutama budaya lokal tempat menetapnya sebuah keluarga. Dengan demikian, jenis gaya pengasuhan yang digunakan oleh orang tua sering ditentukan oleh latar belakang budaya dan pengasuhan mereka sendiri. Proses sosialisasi nilai budaya tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi, baik secara verbal maupun komunikasi nonverbal antara orang tua dan anak, sehingga pola pengasuhan yang merupakan warisan budaya tersebut didapatkan dari orang tua yang kemudian diterapkan kembali kepada anak mereka. Kesimpulan dari ketiga keluarga responden yaitu terdapat persamaan dan perbedaan terhadap 5 prinsip gaya pengasuhan. Persamaannya yaitu penerapan aturan kepada anak, dukungan emosional yang diberikan kepada anak, pemberian kasih sayang, gaya komunikasi ketika memberikan pujian dan kritik, serta interaksi antar generasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penanganan konflik antar saudara kandung, pembagian tugas dalam mengasuh anak, cara menangani konflik dengan anak, cara orang tua mengelola konflik, serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Kemudian menjadi faktor potensi penyebab yaitu ada status ekonomi, pendidikan, pengetahuan dan kepribadian dari orang tua, tempat tinggal, serta tentu saja dari nilai budaya. Kemudian saran yang dapat dilakukan oleh ketiga keluarga yaitu yang pertama lebih mengekspresikan kasih sayang secara verbal kepada anak, kemudian juga kedua lebih banyak berkumpul selain hari-hari besar, dan juga dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami kepribadian dari anak.